Halo semuanya pemirsa Yoga TVRI, apa kabar? Saya yakin teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan saya juga berharap teman-teman selalu sehat. Dan hari ini kita akan latihan mengenai yoga untuk panggul yang sehat. Nah, kenapa saya ambil judul mengenai panggul yang sehat? Karena panggul itu adalah perhubungan atau dia adalah penghubung antara tubuh atas dan tubuh bawah. Ini penting sekali kita jaga ya, karena panggul juga hubungannya dengan tulang belakang, dan tulang belakang itu kompleks. Di sana ada spinal cord atau pusat saraf yang menjaga tubuh kita, dan di sana juga ada rusuk juga menjaga organ-organ kita, sehingga penting sekali untuk kita jaga. Oke, ketika kita bicara mengenai panggul, otomatis otot di sekitarnya lah yang akan kita kuatkan. Dalam hal ini lebih banyak ke core muscles, atau yang berhubungan dengan area sini, pinggang, perut depan, perut belakang, dan perut samping. Spirit, tayangan olahraga 30 menit menyajikan beragam bidang olahraga yang dikemas secara menarik. Juga menampilkan pelaku olahraga di bidangnya. Saksikan Spirit di kanal nasional dan kanal TVRI Sport. Bu! Ingat, besok pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun? Permisi, Bapak. Bapak, ingat, nanti pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun? Suara saya lebih mahal daripada ini. Ingat, nanti pemilu, coblos Bapak ini. Oke? Hari gini masih pakai cara singkat. Generasi muda Indonesia, ayo jadi pemilih yang cerdas. Karena satu suaramu akan menentukan 5 tahun ke depan. Tolak suapnya, kenali sosoknya, pahami programnya. Pemilih cerdas, pemilu sehat, bangsa hebat. Kita memilih untuk Indonesia. Sebelum kita mulai latihan kita, mari kita sejenak menikmati nafas. Teman-teman boleh ambil posisi yang nyaman, taruh tangannya di atas lutut, kemudian roll bahunya ke belakang, angkat dagunya sedikit sejajar dengan lantai, kemudian pejamkan mata.
Tarik nafasnya panjang, rasakan udara yang masuk dari kedua lubang hidungnya. Buang nafas pelan, slowly, tidak terburu-buru. Tarik nafas panjang, teman-teman, coba bawa perhatian penuh pada nafas. Jangan dipaksa dan jangan stres dengan nafasnya. Buang nafas pelan, tidak terburu-buru. Tarik nafas panjang, rasakan tubuhnya bergerak, terutama bagian punggung mengambil nafas. Buang nafas, punggungnya kembali turun ke bawah. Coba tarik pusarnya masuk ke dalam, kempiskan perut. Tarik nafas, tubuh mengembang, mengambil nafas. Buang nafas, kembali mengempis, lalu coba tarik pusarnya masuk ke dalam, kempiskan perut. Kembali tarik nafas panjang, inhale pelan, slowly. Exhale perlahan, rasakan bahunya jatuh ke arah bawah, ditarik oleh siku, sehingga semakin banyak space di bagian tubuh depan. Take a deep breath, inhale. Slowly long exhale. Perlahan, boleh buka mata dan tersenyum, kasih senyuman paling manis untuk dirinya sendiri. Dan kita mulai bergerak, kita mulai latihan kita. Oke, dari sini kita akan bergerak ke posisi cat and cow. Teman-teman boleh menghadap ke depan matras, kemudian ambil posisi tabletop, sejajarkan pergelangan tangan dengan bahu, kemudian pinggul dengan lututnya. Jari-jari kakinya yang di belakang boleh jejakan saja, kita akan menggerakkan tulang belakangnya sebelum kita berlatih ya. Press telapak tangannya kuat, angkat pinggulnya naik ke atas, kemudian roll bahu ke belakang, angkat dagunya lihat ke depan. Tarik nafas di sini, rasakan tulang belakangnya kita dorong ke bawah sedikit, lalu kita angkat naik ke atas yang bagian depannya atau bagian atasnya. Stay sebentar di sini, tarik nafas panjang, buang nafas pelan, dorong lantainya kuat, kemudian lengkungkan punggung maksimal, bayangkan punggung bagian tengahnya ditarik ke atas, lalu lihat ke arah perut atau lihat ke arah pusar. Kembali lagi, tarik nafas panjang, roll bahu ke belakang, angkat pinggul naik ke atas, perhatikan bahunya dorong kuat, jauhkan dari telinga, angkat dagu lihat ke depan. Tarik nafas di sini, buang nafas, dorong lantai, lihat ke arah perut, punggungnya lengkungkan, bayangkan punggung bagian tengah ditarik ke atas. Lihat ke arah perut, stay, boleh tarik pusarnya masuk ke dalam. Tarik nafas kembali, inhale, roll bahu ke belakang, angkat pinggul naik ke atas, angkat dagunya lihat ke depan. Buat ombak di tulang belakangnya ya. Tarik nafas, buang nafas, dorong lantai, lihat ke arah perut. Lengkungkan maksimal, rasakan bergerak ke atas punggungnya. Sekali lagi tarik nafas, inhale, cow pose, angkat dagu lihat ke depan. Stay di sini, tahan, hold. Buang nafas, dorong lantai, lihat ke arah perut, lengkungkan punggungnya maksimal. Perlahan kembali netral position, kita istirahatkan lututnya. Buka lutut selebar matras, satukan ibu jari kaki, dorong pinggul ke belakang. Tangannya boleh maju ke depan, kemudian sikunya jangan sentuh matras. Biarkan dahinya menempel atau biarkan dahinya menggantung. Tangannya merambat-rambat ke depan, rasakan samping kanan kiri tubuhnya memanjang. Stay di sini, tarik nafas panjang, inhale. Rasakan sejenak posenya, rasakan sejenak regangannya. And then buang nafas perlahan. Good, pelan kita kembali duduk di matras. Bersama saya Fanda Reini dalam Indonesia Raya Jelajah Sains.
sebuah potret dari bingkai kecil, tradisi unik dan menarik dari suku Bajo Sampela yang memiliki kemampuan menyelam yang baik. Narasumber terkait, Dr. Herawati Sudoyo, Jabira, Lauda, dan host Vanda Raini. Indonesia Raya, jelajah sains. Tubuh manusia Bajo beradaptasi dengan kondisi hipoksia. Minggu 24 September 2023, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Program khusus bagi Anda bola mania. Beragam informasi sepak bola dalam negeri dan mancanegara tersaji lengkap di sini. Zona Bola hanya di TVRI Sport. Badminton lovers, tenis mania, penggemar olahraga tenis meja dan voli. Jangan lewatkan program olahraga 30 menit yang menghadirkan cuplikan pertandingan serta serba-serbi olahraga kesayangan Anda. Netting, tayang di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Kita akan mulai dengan gerakan-gerakan yang lebih menghangatkan tubuh. Kita kembali ke tabletop position. Press telapak tangannya kuat. Kita akan menjaga stabilisasi dari otot perut kita. Jadi teman-teman jaga perutnya jangan drop, bahunya jangan drop ke bawah seperti ini, tapi jaga di tengah-tengah. Jadi tarik sedikit pusarnya masuk. Kemudian bawa tangan kanan ke depan, bawa kaki kirinya ke belakang. Jejak jari kakinya boleh, kemudian tendang kakinya ke belakang, rasakan betisnya, otot di betisnya meregang. Stay sebentar di sini, hold. Nikmati dulu sejenak, boleh press telapak tangan yang kiri di bawah. Kemudian pelan, kalau teman-teman nyaman, melangkah ke gerakan yang selanjutnya ya. Kalau nggak nyaman, stay di sini. Angkat tangannya naik ke atas, yang di depan, yang kanan, kemudian angkat kakinya yang di belakang. Dan tahan, tendang kakinya kuat, jari-jari kakinya arahkan ke arah lantai. Tahan, tarik pusarnya masuk ke dalam, pusarnya jangan drop, jadi jangan drop ke bawah, tarik. Dan tahan, lihat ke depan dan smile. Kalau di sini jatuh, limbung ke kanan dan ke kiri, wajar. Namanya aja kita lagi belajar stabilisasi ya, jadi teman-teman stay di sini. Jangan panik kalau misalnya kakinya butuh diturunkan, turunkan saja. Dorong lantainya kuat, putar jari-jari kakinya masuk ke dalam. Angkat sedikit lagi, tahan, stay. Tarik nafas panjang, semuanya diangkat naik ke atas. Up, tangan dan kakinya angkat, tahan sejenak, hold the pose. Dan slowly release. Turun tangan, turunkan kaki kembali ke matras, bagus. Boleh gulingkan ke kanan ke kiri. Relax sebentar, lalu kita lakukan sisi sebelahnya. Press telapak tangannya yang kanan kuat, kemudian tangan kirinya maju ke depan. Kaki kanannya mundur ke belakang. Jejak dulu jari-jari kakinya, kemudian dorong tumit kakinya kuat. Rasakan betisnya meregang. Stay sebentar di sini biar nggak kaget ya. Kakinya diangkat naik ke atas. Hold sejenak, hold the pose. Angkat dagu, lihat ke depan, kemudian press kuat, tarik pusarnya masuk. Angkat tangan kirinya naik, lalu angkat kaki kanannya naik. Dan tendang kakinya ke belakang. Jari-jari kakinya biasanya kebuka ke samping, coba tarik. Putar masuk ke arah dalam, tendang lagi sedikit. Tarik pusarnya, press telapak tangan yang di bawah. Geter-geter, I know. Tahan ya. Pedas di tangan, stay di sini, jauhkan bahu dari telinga. Teman-teman jaga benar-benar posenya, jaga otot core-nya. Perutnya dijaga, tarik sedikit lagi, stay. Tarik nafas di sini, angkat semuanya naik ke atas. Up, tangan dan kakinya. Hold the pose. Tendangin ke belakang, stay. And then slowly release. Turun tangan, turunkan kaki. Istirahatkan lutut, kita kembali duduk di matras. Dan boleh putar-putar pergelangan tangan. Oke.
kita akan lakukan elbow plank teman-teman. Cuman elbow planknya ini tidak seperti yang biasanya teman-teman lihat ya. Jadi saya akan detailkan pelan-pelan. Biasanya akan lebih panas di perut karena kita benar-benar membayangkan kita menjepit sesuatu di perut kita. Oke, mulai dengan sikunya di matras. Kemudian tengkurap aja. Siku sejajarkan dengan bahu. Jadi cek masing-masing, kemudian telapak tangannya boleh satukan seperti ini, boleh genggam, kemudian tekan kuat di matras. Kalau biasanya teman-teman melihat elbow plank bentuknya seperti ini, kita akan ganti ya. Saya modifikasi sedikit karena kita akan benar-benar fokus pada bagian perut. Jejak jari kakinya, kemudian kita angkatnya dari atas. Jadi kalau biasanya angkatnya dari pinggul atau dari lutut, kita akan angkat dari rusuk. Jauhkan bahunya dari telinga, roll ke belakang, dan kita tahan sedikit lebih lama ya. Kemudian teman-teman dorong dadanya angkat naik ke atas. Boleh tundukkan kepala di sini, lalu pelan. Tarik rusuknya naik, tarik pinggulnya naik, lalu pahanya naik. Nah di sini aja saya langsung bergetar-getar ya. Teman-teman stay, kemudian lengkungkan punggungnya ke atas. Bayangkan ada yang menarik punggungnya ke atas, lalu jepit sesuatu di antara perut. Bayangkan aja di situ ada mungkin kertas atau apa. Tarik pusarnya masuk, bayangkan sesuatu di perutnya mau kita jepit ke arah dalam. Stay. Tahan di sini, angkat dagu, lihat ke depan boleh. Hold the pose. Sejenak teman-teman, boleh pikirkan yang lain. Jangan pikirkan yang panas-panas di perutnya, pikirin yang lain aja. Hold the pose teman-teman, penting untuk kita melatih bagian perut. Bukan dalam rangka six pack, no. Tapi di perut kita ini ada tulang belakang, ada lumbar spine yang harus kita jaga. Jadi stay teman-teman, hold. Kalau teman-teman udah nggak kuat boleh turunin pinggul ke bawah. Tapi saya saranin, tekan lagi siku, tarik tulang ekornya masuk. Getar-getar ya, panas, tahan sejenak di sini. Angkat dagu, lihat ke depan, hold. Tarik nafas, buang nafas pelan. Inhale, exhale slowly. Kembali tarik nafas panjang, tahan teman-teman. Saya juga panas, hold di sini. And then pelan turunkan pinggul kembali ke bawah. Rilekskan. Dorong siku ke arah lantai, angkat dadanya naik dan panjangkan lagi sisi bagian perutnya, tahan. Tarik nafas panjang, inhale. Buang nafas pelan. Kalau tadi kita ngerjain perut depan, sekarang kita kerjain perut samping. Dari sini teman-teman boleh menghadap ke samping langsung. Boleh bawa badannya menghadap ke depan, boleh. Kemudian sikunya tekan lagi di matras, telapak tangannya boleh menghadap ke depan. Tumpuk lututnya. Ini kita akan ngerjain perut sampingnya ya. Tekan kuat, tangannya boleh di sini dulu. Lalu angkat pinggulnya naik, kakinya tetap menyatu ya. Jangan ada yang ngangkat satu, jadi tetap ditekan ke bawah, angkat pinggulnya naik ke atas, tahan sebentar di sini, sikunya cek, sejajarkan dengan bahu, lalu angkat lebih tinggi lagi, lalu pelan, angkat tangannya naik ke atas, dan tahan, stay, hold the pose. Teman-teman rasakan perut sampingnya menghangat, boleh angkat sedikit lebih tinggi, tahan di sini, nanti kita akan challenge sedikit ya. Kalau nyaman, teman-teman boleh tambahkan dengan mengangkat kakinya, semuanya naik ke atas. Hold, angkat sedikit pinggulnya, pinggul jangan drop, pinggulnya angkat tinggi, tahan di sini sejenak, tarik nafas, smile. Kalau nyaman boleh lihat ke atas, kalau nggak nyaman boleh lihat ke depan. Buang nafas pelan, tahan. Kita mau tahan posenya memang lebih lama ya. Tarik nafas, inhale. Buang nafas pelan, boleh angkat lagi pinggulnya naik, jangan nyerah, sikunya jangan drop yang di bawah. Tetap menekan kuat, tahan, hold sejenak, and then slowly release. Turunkan lagi kaki, turunkan pinggul, dan kita lakukan sisi sebelahnya. Teman-teman boleh menghadap ke belakang, karena saya perlu menghadap ke kamera, jadi saya akan pindah ke sisi belakang matras. Sikunya taruh, telapak tangannya boleh ke depan, tumpuk dulu lututnya, seperti ini. Kemudian tangannya boleh di matras dulu, bantu badannya untuk bangunnya. Pinggulnya angkat naik ke atas, up. Boleh tekan kakinya, lututnya tekan kuat di matras, angkat pinggulnya naik. Rasakan perut sebelah kanannya sekarang ya menghangat. Terus angkat lagi pinggulnya naik, lalu angkat tangannya naik ke atas, tahan di sini sebentar. Teman-teman rasakan dulu hangat,
Rasakan dulu posenya, nanti kalau misalnya mau challenge boleh angkat sedikit lagi ya. Stay, tarik nafas panjang, buang nafas pelan, kita boleh tambahkan, kakinya boleh luruskan, tumpuk kakinya atau tumpuk di depan juga boleh seperti ini, angkat lebih tinggi, tangannya di atas boleh, di pinggang boleh, dan stay. Hold, tarik nafas, menghangat obliques ya, otot perut bagian sampingnya. Tahan, tarik nafas, tersenyum, jangan panik. Stay sejenak, hold the pose, inhale, angkat sedikit lebih tinggi, and then exhale, slowly release. Turunkan pinggul, dan pelan boleh duduk di matras. Oke, good. Istirahat sejenak di sini. Membahas seragam topik menarik tentang dunia kesehatan bersama Dr. Lula Kamal, Dr. Dika, dan bintang tamu kompeten. Untuk menunjang kesehatan janin dalam kandungan. Kan bahwa denyut nadinya malah lebih turun. Kalau usia kehamilan ibunya lebih tinggi. Halo dokter, Senin sampai Jumat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD, pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Kalau tadi depan sudah, samping kanan kiri sudah, yang belum adalah bagian belakang. Kita kembali tengkurap di matras, teman-teman. Kemudian ini agak tricky sedikit ya, teman-teman. Tengkurap dulu, kemudian masukkan tangannya ke dalam, ke sisi bagian dalam paha. Kemudian stay di sini. Kita akan mengangkat kaki ke atas, tapi teman-teman jangan panik ya, pelan-pelan melakukannya. Angkat sedikit dadanya, lalu tekan punggung kaki sebelah kiri di matras, angkat kaki kanannya naik ke atas, up, dan tahan. Kita lagi ngerjain punggung bagian belakang. Kakinya pointing seperti balerina, jadi tusuk ke depan, kuat sekali, angkat kakinya naik, biasanya hamstringnya tidak nyaman, teman-teman turunkan sedikit lalu panjangkan ke belakang. Angkat dagunya sedikit dan tahan, kalau nggak nyaman teman-teman boleh lihat ke bawah kalau lebih rileks ya. Bahkan boleh taruh dahinya di matras. Stay di sini sebentar. Tarik nafas panjang, hold the pose, stay. Jauhkan bahunya dari telinga. Angkat sedikit lebih tinggi kalau teman-teman nyaman. Tahan. Tarik nafas terasa di bokong gluteusnya. Hold the pose, inhale. And then exhale, release. Turunkan ke bawah. Kita ganti sisi. Kaki kirinya yang angkat naik ke atas, punggung kakinya tekan kuat di matras. Lalu kaki yang kiri seperti balerina pointing. Seperti menusukkan kakinya ke depan, lalu angkat dan tahan. Stay di sini. Hold the pose. Tarik nafas panjang. Inhale. Boleh angkat dagu lihat ke depan, atau tundukkan saja ke bawah. Tahan. 2 bernafas. Hold di sini. Stay ya, kita lagi ngerjain kakinya. Tahan.
2, tahan. Saya ngitungnya memang ngacak ya, tahan sejenak. Hold the pose. Smile tetap, nikmati. And then slowly release, turunkan kembali ke bawah. Kalau tadi kita menahan gerakannya, sekarang kita boleh bergerak dinamis sedikit ya. Kita angkat kembali kaki yang kanan, naik ke atas, pointing seperti balerina, tusuk ke atas, kemudian pelan kita tekuk lutut yang belakang, kita dorong kakinya naik ke atas, kita sedang melatih kakinya ya. Otot-ototnya yang di bagian bokong terutama, ini terasa, stay sejenak di sini, sekitar 5 kali teman-teman. 2 kali lagi, tahan, dan pelan kembali luruskan ke depan, dan turunkan ke bawah. Kita ganti sisi, tekuk yang sebelah kiri, lalu dorong kakinya naik ke atas. Tahan di sini, teman-teman bisa merasakan bokongnya bekerja ya. Cek, boleh dipegang masing-masing, pelan naik lagi ke atas. Pelan dorong lagi naik ke atas, beberapa kali di sini, hold. Teman-teman boleh hitung sendiri sekitar 5 hitungan atau 5 kali turun naik. Sekali lagi tarik nafas, buang nafas pelan, luruskan ke depan, and then turunkan ke bawah. Kalau tadi yang kita gerakan adalah kaki, sekarang yang mau kita kerjain adalah punggung bagian atas, tapi tetap sasarannya juga di pinggang ya. Teman-teman taruh tangannya di samping rusuk. Kita sudah sering melakukan kobra, bedanya yang kali ini adalah kita tahan. Tarik bahunya ke belakang, kemudian jepit sikunya ke arah dalam. Perhatikan, pada saat kita mengangkat tidak perlu tinggi naik ke atas, karena akan kita tahan ya. Dan kobra itu tidak punya kaki, jadi kita akan lepas tangannya dari matras. Oke, pelan. Roll bahu ke belakang, jepit siku ke arah dalam, angkat dadanya sedikit naik ke atas. Tarik, kemudian telapak tangannya lepaskan dari matras. Jepit ke arah dada, tahan di sini, jepit sikunya ke arah dada. Press punggung kakinya kuat, angkat dadanya sedikit lebih tinggi. Gunakan ototnya. Kalau kita angkat badan, kemudian kita pakai tangan, itu kebanyakan kita pakai sendi ya. Jadi kalau di sini sebenarnya lebih nyaman walaupun lebih berat. Tahan, angkat dadanya sedikit lagi naik ke atas. Jepit sikunya ke arah dada, tahan, angkat dagu lihat ke depan. Smile. Nafasnya pendek, I know, tapi nikmati. Tahan. Hold, tarik nafas panjang. Satukan ibu jari kaki, tekan lagi ke arah bawah. Inhale, up, tahan. Rasakan ototnya bekerja ya. Stay di sini. Perutnya aja kerja keras di sini. Tahan. Hold, tarik nafas. Kita angkat lagi kakinya naik. Jangan tinggi kakinya. Kakinya tidak perlu tinggi naik ke atas. Yang penting diangkat. Lalu panjangkan ke belakang. Rasakan ototnya aktif. Angkat lagi dadanya naik ke atas, tarik nafas, inhale, hold, smile, relax, nikmati nafasnya, tahan, inhale, and then exhale, release, turunkan ke bawah perlahan. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan gerakan yang selanjutnya, teman-teman boleh relax sebentar, taruh sikunya di matras, kemudian press telapak tangannya kuat. Sikunya boleh menekan kuat ke matras, jauhkan bahunya dari telinga, kemudian angkat dagunya lihat ke depan. Panjangkan sisi perut, karena tadi perutnya bekerja keras teman-teman. Jadi kita regangkan sejenak sebelum kita melakukan locus pose yang full. Stay di sini, tahan. Angkat dagunya kembali, lihat ke depan. Hold, tarik nafas panjang, inhale. Exhale, release. Sikunya buka lagi ke samping. Tengkurap lagi di matras, kemudian bawa tangannya ke belakang. Perhatikan teman-teman, boleh kunci tangan kalau nyaman melakukan, kalau nggak nyaman boleh pegang siku, atau boleh pegang pergelangan tangan, pilih manapun yang terasa nyaman buat tubuhnya ya. Kalau misalnya kunci tangan, bahunya jadi nggak nyaman, jangan dilakukan. Roll bahu ke belakang, kepalan tangannya dorong ke arah kaki, sehingga dadanya terangkat. Tahan di sini. Kemudian kakinya diangkat tipis saja dari matras. Kemudian kakinya panjangkan ke belakang. Rasakan ototnya langsung bergerak aktif ya. Boleh kunci, kemudian dorong lagi ke belakang. Kalau nggak nyaman pegang saja pergelangan tangannya. Angkat dagu lihat ke depan dan stay. Jauhkan bahu dari telinga. Rasakan dadanya seperti mau kita dorong ke depan. Tangannya yang belakang didorong ke belakang dan stay, tahan.
Hold, tarik nafas, biasanya nafasnya akan pendek-pendek teman-teman. It's okay. Selama teman-teman masih bisa merasakan, coba pelan, tarik nafas, inhale. Buang nafas perlahan. Sekali lagi tarik nafas panjang, kakinya tetap memanjang ke belakang. And then slowly release. Tumpuk tangannya. Telapak tangannya boleh ditumpuk seperti ini, kemudian taruh dahinya di tumpukan tangan, relax sejenak, nikmati sensasi di tubuh, rasakan tubuhnya menghangat pada saat kita aktivasi. Relax sejenak, tarik nafasnya, inhale, exhale pelan. Otomania, jangan lewatkan program yang menyajikan beragam informasi otomotif dalam negeri. Otoscreen, tayang 30 menit, hadir dengan sajian dan ulasan yang menarik. Saksikan Otoscreen di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Program khusus bagi Anda bola mania. Ragam informasi sepak bola dalam negeri dan mancanegara tersaji lengkap di sini. Zona Bola hanya di TVRI Sport. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Perlahan kita bangun. Duduk dulu di matras, luruskan kaki ke depan, dan kita kembali tiduran, tapi kali ini tidurannya telentang ya. Jadi hari ini cukup challenging, karena kita mengaktifkan bagian perut, biasanya memang paling challenging ya. Tiduran di matras, boleh angkat kakinya satu persatu seperti ini, kemudian cari posisinya 90 derajat siku-siku ya. Tarik nafas panjang pelan. Tangannya bawa ke atas kepala. Angkat seperti ini, kemudian tarik nafas, buang nafas, bawa badannya naik. Tangannya di samping kakinya, kemudian rasakan perutnya kembali kita aktifkan. Angkat dadanya naik. Dagunya bayangkan ada buah jeruk di antara dagu dan leher, kemudian tangannya seperti mau meraih ke arah kaki. Kakinya aktif, boleh seperti posisi menendang atau seperti pointing, balerina seperti ini ya, tahan. Aktifkan perutnya, hold the pose. Cuman di sini aja, tapi kita cuman tahan dan jangan panik perutnya kalau menghangat. It's okay, wajar-wajar saja. Tahan, stay sebentar di sini teman-teman. Bukan dalam rangka mau kotak-kotak perutnya ya, tapi kita jaga tulang belakangnya. Siapa yang menjaga, otomatis otot yang menjaga. Jadi ototnya yang kita latih. Stay sebentar, tarik nafas panjang. Kalau misalnya lehernya nggak nyaman ya, teman-teman kunci tangan, kemudian bawa telapak tangannya di belakang leher, support kepalanya, tahan di sini, hold. Perhatikan saya juga getar-getar, ngelakunya juga tidak gampang ya. Tahan, tarik nafas panjang, stay hold, buang nafas, release. Peluk lutut depan dada, release sebentar, boleh gulingkan ke kanan dan ke kiri. Stay, tarik nafas panjang, buang nafas perlahan. Kita kembali, kali ini sedikit di twist posisinya, jadi kembali angkat lututnya 90 derajat teman-teman, sejajarkan lutut dengan pinggulnya, jepit satukan kakinya, kemudian angkat lagi tangannya naik, kakinya meraih, tangannya meraih ke arah tangan. Kalau misalnya di sini nggak nyaman, boleh support kepalanya. Stay sebentar, tarik nafas panjang, buang nafas, luruskan kaki yang sebelah kiri.
Lalu pelan, kalau tangannya bisa lurus, bawa tangannya ke samping kaki sebelah kanan. Tapi kalau misalnya tangannya di belakang leher, bawa sikunya ke lutut yang sebelah kanan dan tahan. Stay sebentar. Hold, tarik nafas di sini. Buang nafas kembali ke tengah. Good. Inhale, exhale, ganti sisi. Luruskan kaki kanan, kaki yang kiri tetap ditekuk. Tahan 2 kali masing-masing ya. Tangannya meraih ke depan, atau sikunya meraih ke arah lutut. Tarik nafas panjang, buang nafas, rilis. Pelan, angkat lagi naik ke atas. And then slowly release. Peluk lutut depan dada. Oke. Untuk pose yang ini sebenarnya adalah counter pose dari pose yang tadi. Cuman tetap kerja ya. Biasanya kan kalau counter pose itu sifatnya mendinginkan. Kali ini memang mendinginkan tapi bagian perut aja. Kakinya suruh kerja. Oke, namanya adalah bridge pose. Teman-teman boleh sentuh-sentuh tumit kakinya dengan jari-jari tangannya untuk mencari ukuran yang pas ya. Kemudian buka telapak kakinya selebar pinggul, jadi lurus. Kalau ditarik garis lurus, ini lurus. Press telapak tangannya kuat. Coba cek kalau di bagian belakang punggungnya ada celah, jangan sampai ada. Caranya gimana? Tarik tulang ekornya naik ke atas, jadi pusarnya boleh tarik masuk ke dalam. Kemudian pelan teman-teman press telapak tangannya kuat. Angkat pinggulnya naik ke atas, dorong pinggulnya tinggi sekali. Setinggi-tinggi yang teman-teman mampu, perhatikan perutnya memanjang. Kalau tadi perutnya kita pendekin ya, pada saat kita melatih otot perut, perutnya kita pendekin. Yang ini kita panjangin. Dorong lagi pinggulnya naik ke atas, panjangkan lagi sisi tubuhnya, sempitkan sedikit bahunya ke arah dalam. Masuk ke dalam sedikit demi sedikit, lalu dorong tinggi, kemudian press telapak kaki dua-duanya kuat, terasa di bagian paha ya, pahanya kerja. Tapi jangan suruh paha aja, teman-teman boleh suruh bokongnya kerja. Aktifkan bokongnya, dorong pinggulnya naik. Jadi otot gluteusnya aktif, press telapak tangannya kuat, perhatikan lututnya jangan terbuka. Kalau lututnya kebuka biasanya nggak berasa. Tarik, bayangkan kita menjepit sesuatu di antara paha, kemudian dorong tinggi sedikit lagi, tahan di sini. Smile, ingat, jangan noleh kalau bisa ya. Teman-teman boleh langsung melihat ke depan, kemudian lehernya jangan bergerak, tahan. Bernafas panjang, press telapak tangan kuat, sikunya menekan kuat di matras. Tahan sejenak, beberapa nafas panjang lagi di sini. Jepit lagi pahanya ke arah dalam, sedikit lagi dorong lagi pinggulnya naik. Tahan, hold the pose. Nikmati sejenak. Kalau nyaman, boleh satukan jari-jari tangannya. Masukkan kembali bahunya ke arah dalam, sempitkan bahunya. Lalu dorong pinggulnya naik, kepalan tangannya tekan ke arah lantai. Tarik nafas panjang, inhale, slowly. Buang nafas pelan, kakinya pedas, I know, tahan sejenak. Tarik nafas panjang. Buang nafas perlahan, lepas. Turunkan pinggulnya, boleh peluk lututnya di depan dada. Gulingkan ke kanan dan ke kiri. Relakskan area panggul. Dan slowly nikmati nafasnya. Taruh lagi telapak kakinya di matras. Press telapak yang kiri, kemudian tumpuk pahanya. Geser pinggulnya ke sisi sebelah kanan. Rentangkan tangannya sejajar dengan bahu, kemudian pelan-pelan jatuhkan kedua lutut ke sisi sebelah kiri, tahan di sini. Biarkan lututnya sampai menyentuh lantai, kalau misalnya menggantung, it's okay. Teman-teman rilekskan perutnya ya, tarik nafas panjang, slowly. Buang nafas perlahan. Teman-teman boleh sambil merasakan sensasi setelah berlatih ya, perutnya menghangat biasanya. Tarik nafas panjang, inhale. Buang nafas pelan, slowly. Rasakan bagian gluteusnya sedikit meregang di sini. Hold, tarik nafas. And then slowly buang nafas pelan. Kita ganti sisi, lepas kakinya, tumpuk paha sebelah kiri di atas paha kanan. Geser pinggulnya ke sebelah kiri, ke sisi kiri. Kemudian jatuhkan kedua lutut ke sisi sebelah kanan. Kalau misalnya menggantung seperti ini, it's okay. Kalau misalnya nyaman, boleh biarkan jatuh ke arah lantai lututnya dan tahan sejenak. Teman-teman, tips dari saya dan saya buktikan sendiri. Kalau teman-teman mau cepat membakar lemak di tubuh,
Pagi hari sebelum makan apapun teman-teman lakukan latihan perut. Jadi itu biasanya lebih gampang tubuhnya membakar lemak di tubuh kita ya. Stay sebentar di sini karena sudah tidak ada kalori setelah kita tidur dan kita bangun, belum ada kalori yang masuk sehingga lemaknya lah yang kita bakar. Kalau misalnya kita makan dulu biasanya yang ada dia membakarnya si kalori yang kita makan. Anyway, sambil teman-teman nikmati posenya. Tarik nafas panjang. Buang nafas perlahan, boleh kembalikan lagi lututnya naik. Sekali lagi teman-teman, boleh peluk lututnya di depan dada, rileks sejenak di sini. Tarik nafas, buang nafas, gulingkan ke kanan dan ke kiri. Badminton lovers, tenis mania, penggemar olahraga tenis meja dan voli. Jangan lewatkan program olahraga 30 menit yang menghadirkan cuplikan pertandingan serta serba-serbi olahraga kesayangan Anda. Netting, tayang di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Bersama saya Fanda Raini dalam Indonesia Raya, Jelajah Sains. Sebuah potret dari bingkai kecil, tradisi unik dan menarik dari suku Bajo Sampela yang memiliki kemampuan menyelam yang baik. Narasumber terkait, Dr. Herawati Sudoyo, Jabira, Lauda, dan host Fanda Raini. Indonesia Raya, Jelajah Sains. Tubuh manusia Bajo beradaptasi dengan kondisi hipoksia. Minggu 24 September 2023, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pose-pose pendinginan selanjutnya, teman-teman boleh taruh telapak kaki yang sebelah kiri ke bawah, kemudian kaki kanannya pegang betis, angkat naik ke atas. Kalau bisa lurus boleh, kalau nggak bisa lurus boleh tekuk seperti ini, lalu arahkan jari-jari kakinya ke arah wajah. Kalau nyaman boleh luruskan kaki sebelah kiri ke depan, kalau nggak nyaman boleh tetap ditekuk. Kemudian tahannya, boleh dorong kuat ke atas sambil ditekuk juga sebenarnya bisa mendorong kuat. Jadi teman-teman rasakan aja, perhatikan hamstringnya, jangan dipaksa. Kalau perlu menekuk lutut, boleh tekuk lututnya. Tahan di sini sejenak. Pegang saja betisnya, lalu pelan-pelan. Dengan kekuatan kakinya, teman-teman boleh seperti melepas, jadi support aja. Kakinya jangan ditarik ke depan, biarkan kakinya yang bergerak sendiri. Dorong lagi tumit kakinya ke atas, kemudian perlahan saja arahkan kakinya ke arah wajah. Pelan saja, tanpa dibantu dengan tangannya. Tarik nafas, buang nafas, hold di sini, inhale dan exhale. Kaki yang di bawah tetap aktif, tumit kakinya tekan kuat di matras, dorong ke depan, stay. Sejenak tarik nafas di sini, hold. Tarik nafas panjang, buang nafas pelan, teman-teman tekuk lutut yang kanan, yang di atas. Ambil telapak kaki yang bagian luar, kemudian lutut yang kanannya ini arahkan ke ketiak kanan. Jadi sedikit terbuka ke arah luar, tekuk sikunya, tekan lututnya, kakinya yang di depan menendang ke depan. Telapak kakinya arahkan ke atas dan stay. Rasakan pangkal pahanya terbuka. Tahan sejenak, kita regangkan pangkal paha. Teman-teman stay, posisinya agak aneh, agak awkward, agak tidak biasa. Tapi lakukan saja teman-teman, banyak manfaat di pose ini. Teman-teman kalau bisa tekan lagi lututnya ke bawah boleh, lalu tendang kakinya yang di depan ke depan kuat. Perhatikan jari-jari kakinya aktif. Tahan sejenak di sini, tarik nafas. Buang nafas pelan, inhale, exhale, rasakan stimulasi di bagian panggul, terbuka sisi panggulnya. Tarik nafas panjang, pelan.
and then slowly release. Tekuk lutut yang kanan, kakinya atau lututnya dipegang dengan tangan yang sebelah kiri, geser-geser sedikit panggulnya ke sisi kanan, kemudian jatuhkan lagi lututnya yang kanan ke arah kiri, kakinya yang di bawah lurus. Tangannya boleh dibuka ke samping. Stay di sini, tarik nafas, inhale, relax tubuhnya. Buang nafas perlahan. Kembali tarik nafas, inhale. Exhale slowly. Go. Ganti sisi, boleh menghadap kembali ke depan, peluk lutut kanannya. Dan ganti sisi sebelah kiri. Pegang betis kaki kiri. Betisnya pegang, kemudian dorong tumit kakinya ke atas. Kalau bisa lurus boleh, kalau hanya bisa ditekuk, it's okay. Pilih manapun yang nyaman, lalu luruskan kaki. Kalau nyaman, kalau nggak nyaman boleh tetap ditekuk. Stay. Dorong kakinya kuat ke atas, walaupun ditekuk tetap bisa ya. Tarik nafas, buang nafas, arahkan jari-jari kakinya ke arah wajah. Tahan sebentar di sini. Namanya adalah Supta Padang Mustasana. Kalau di dunia fitness, dibilangnya adalah supine hamstring stretch ya. Supine adalah kita tiduran telentang, kemudian hamstring stretch adalah paha bagian belakang. Tahan di sini sejenak. Kemudian pelan kita kuatkan kaki, tanpa memegang kakinya, tanpa menarik kakinya ke depan. Teman-teman stay sebentar di sini, bawa kakinya sedikit ke arah depan, jari-jari kakinya arahkan ke arah wajah, sehingga paha bagian depannya aktif ya. Tahan. Tarik nafas panjang, buang nafas pelan, kita buka pangkal pahanya, tekuk lutut, arahkan telapak kakinya atau pegang telapak kakinya, lalu bawa lututnya yang kiri ke ketiak sebelah kiri, buka pangkal paha, kaki yang di depan mendorong ke depan. Tahan di sini. Stay sebentar, tarik nafas panjang, rasakan stimulasi di area pangkal pahanya. Buang nafas perlahan. Inhale, tarik nafas. Buang nafas pelan. Kemudian kita ganti. Pegang lututnya dengan tangan kanan. Geser-geser sedikit pinggulnya dulu ke kiri. Luruskan lagi kakinya. Kemudian jatuhkan lutut kirinya ke arah sebelah kanan. Tangannya yang sebelah kiri boleh rentangkan ke samping. Tahan di sini. Hold, tarik nafas, buang nafas. Stay sejenak. Rilekskan tubuhnya. Kita kembali regangkan sisi perutnya, tahan. Tarik nafas panjang. Buang nafas pelan. Go. Oke. Release dari pose. Dari sini pelan-pelan teman-teman gulingkan tubuhnya ke samping, boleh kanan atau kiri. Support badannya lalu bangun. Duduk di matras, kita akan lakukan forward bending untuk merenggangkan panggul dan juga bagian belakang tubuh ya. Satukan telapak kakinya di depan, kemudian dekatkan tumit kakinya ke arah pinggul. Pegang jari-jari kaki, angkat dadanya naik ke atas. Tarik nafas, panjangkan punggungnya. Inhale, bayangkan kepalanya ditarik ke atas. Tarik nafas di sini, buang nafas, pelan saja turun ke bawah. Bayangkan dadanya duluan yang mau kita taruh, jadi dagunya boleh tetap memanjang ke depan. Tarik nafas panjang di sini, inhale, buang nafas turun ke bawah pelan sekali. Nikmati gerakannya. Kalau sudah sampai di bawah, sudah mentok, terasa sudah meregang di pangkal pahanya, tundukkan kepala, tangannya boleh arahkan ke depan, boleh buat jari-jari tangannya seperti mangkok. Kemudian dengan sengaja lututnya kita tekan ke arah lantai, pakai kekuatan ototnya. Kemudian dorong pinggulnya ke belakang, tundukkan kepala dan tahan di sini. Rasakan stimulasi di area pangkal paha, di groin muscles-nya ya. Hold, jauhkan bahunya dari telinga, teman-teman boleh buka telapak tangannya lebar, jangan menyempit. Space udaranya jadi sempit, teman-teman lebarkan sehingga space udaranya banyak, sangat luas. Tahan di sini sejenak, boleh dorong lagi pinggulnya ke belakang, tangannya meraih ke depan, rasakan memanjang dari sisi pinggang dan punggung. Stay, tarik nafas, inhale slowly. Exhale perlahan.
Satu nafas lagi, inhale, tarik nafas panjang. Exhale deeply. Pelan, boleh angkat badannya naik. Kita lakukan temennya, namanya adalah diamond pose. Posisinya sama, hanya kakinya saja sedikit maju ke depan. Sedikit maju ke depan, kemudian pegang jari-jari kaki. Angkat dadanya tegak, tarik nafas, inhale. Buang nafas, tutup lagi badannya ke bawah. Pelan saja, bergerak, nikmati gerakannya. Kalau di sini teman-teman bisa merasa lebih terstimulasi sisi paha bagian luar. Tangannya maju ke depan, buka lebar ke samping, tundukkan kepala yang nyaman, taruh dahinya di telapak kaki. Silahkan letakkan. Kalau tidak nyaman, tidak apa-apa. Stay. Biarkan kepalanya menggantung, tahan. Hold the pose. Stay, teman-teman boleh rasakan memanjang dari sisi pinggang dan punggungnya. Nikmati stimulasinya. Nikmati dengan bernafas. Tarik nafas panjang, inhale slowly and deeply. Exhaling perlahan. Teman-teman boleh tekan sekali lagi pinggulnya ke belakang, ke arah lantai. Tangannya meraih ke depan, lebih memanjang tubuhnya. Tarik nafas panjang, inhale pelan. Buang nafas perlahan, boleh rilis, lepas dari pose. Angkat badannya naik. Angkat tangannya naik ke atas, legain badannya. Inhale, boleh lihat ke jari-jari tangan. Buang nafas perlahan, turunkan tangan. Lalu silangkan kaki kembali di atas. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Rumah Musik Indonesia. Sayang bantu aku Performance keren, jatuh jauh dalamnya cintamu. Kereta kita bintang tamu ternama, segera tiba di Jatinegara, kita akan berpisah. suguhan karya terbaik diselingi segmen seru dan menarik. Baik saja. Rumah Musik Indonesia, setiap minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sudah kau buang waktu percuma. Halo Karini, saya mau bertanya. Saya sudah lama latihan yoga, tapi badan saya masih terasa kaku dan kayaknya nggak bisa lentur. Penyebabnya apa? Oke, ini pertanyaan yang bagus dan mungkin akan mewakili banyak orang ya. Karena sebenarnya kadang tuh kayak udah latihan yoga lama, tapi kenapa kok kalau di matras tuh tetap aja misalnya paha belakang terasa kaku, atau kenapa pinggul saya kok sendinya nggak pernah lentur. Jadi teman-teman harus membedakan. Saya jelasin sedikit mengenai anatominya biar kebayang kenapa fleksibilitas untuk beberapa orang tuh terbatas. Jadi kalau misalnya kita melunturkan tubuh atau kita melatih tubuh kita untuk lentur, itu yang kita lenturkan adalah otot. Sementara selain otot di tubuh kita tuh ada yang namanya sendi. Nah, kalau sendi ini mobilitasnya itu hanya bisa kita latih dan kita jaga. Jadi sendi itu kan ibarat engsel jendela atau engsel pintu itu kan kita jaga biar nggak kaku, biar tidak karatan, tetap luas, tetap lentur, tetap bisa bergerak ke bagian-bagian yang memang dia harus bergerak. Nah, si sendi ini membatasi
pergerakan dari otot. Jadi kalau misalnya ada teman-teman atau ada orang-orang yang memang terlahir dengan mobilitas sendi yang sangat luas, ya. Jadi misalnya dia bisa membengkokkan tulang belakangnya itu sampai ke belakang, atau nggak usah tulang belakangnya, misalnya jari-jari tangan aja. Ada beberapa orang yang jari-jari tangannya tuh bisa sampai rata ke bawah. Ada beberapa orang yang hanya segini. Nah, ini yang membatasi adalah sendi. Sementara kalau kita latihan yoga, kalau misalnya kita bicara mengenai kelenturan, itu yang kita latih kelenturannya adalah otot. Ototnya kita jaga sehingga tidak kaku. Kalau kaku kan dia akan menarik sendi, kemudian biasanya kalau ketarik sendinya, biasanya badannya jadi nggak nyaman. Let's say misalnya yang ketarik adalah sendi bahu, sehingga dia memendek atau punggungnya menjadi rounding ke depan. Kemudian badannya menjadi membungkuk. Nah ini kan nggak balance antara si muscles. Ototnya menarik tulangnya sehingga badannya membungkuk. Kemudian kita lenturkan, kita latih, kita lenturkan, kemudian dia tegak kembali. Nah, ketika kita berlatih yoga, kita perlu cek lagi nih, apakah kita berlatih yoga untuk memang melenturkan tubuh kita sehingga kita nyaman bergerak, sehingga kita kualitas hidupnya baik, kita tidurnya nyaman, kita melakukan aktivitas dengan terasa nyaman, atau kita mau berlatih yoga karena kita melakukan pose-pose yang tanda kutip mungkin sebenarnya tidak pada tempatnya tubuh kita bisa melakukan pose. Kebetulan saya bahas ini panjang di Instagram saya juga, teman-teman kalau misalnya masih kurang paham boleh cek-cek di Instagram ya. Saya bikin satu postingan panjang mengenai hal ini. Jadi teman-teman boleh cek di sana. Kemudian cek kembali latihannya teman-teman masing-masing. Apakah latihannya memang untuk kesehatan atau pengen melenturkan badan demi melakukan pose tertentu. Ini kan dua hal yang berbeda. Kemudian bedakan juga antara sendi dan otot. Perhatikan tadi ya, mobilitas sendi itu terbatas. Kemudian pergerakan otot atau kelenturan otot itu bergerak berdasarkan si sendinya. Jadi walaupun ototnya kita lenturkan, tapi kalau sendinya misalnya bergeraknya hanya beberapa sisi atau di satu sisi dia mentok di situ, ya berarti udah nggak bisa lagi. Nah, kadang-kadang teman-teman beberapa hal lain juga mempengaruhi. Misalnya teman-teman latihan, teman-teman dalam keadaan stres, itu juga berpengaruh ya. Jadi ada banyak hal sebenarnya, tapi salah satunya itu secara anatomi yang bisa saya sampaikan. Semoga pertanyaannya terjawab, teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, please tinggalkan pesan ke kita, boleh di @tvri_nasional atau di @ritrini di Instagram saya. Akan dengan senang hati saya jawab. Stay tune terus di iYoga TVRI, media pemersatu bangsa. Namaste, sampai ketemu di latihan berikutnya.